Asal-usul marga Rangkuti dan Parinduri. Menurut cerita, pada zaman dahulu kala ada seorang tokoh yang bernama Mangaraja Sutan Pane, datang dari Ulu Panai ke daerah Mandailing. Yang dimaksud dengan Ulu Panai barangkali adalah kerajaan Panai yang pada masa dahulu pernah menjadi satu kerajaan yang besar di daerah Padang Lawas sampai ke Labuhan Batu. Setibanya di Mandailing, Mangaraja Sutan Pane membuka satu perkampungan yang bernama Runding, yang tidak jauh letaknya dari Huta Bargot, pusat kerajaan Marga Pulungan. Kini desa Runding terletak kurang lebih 16 km jauhnya dari Panyabungan, di seberang Sungai Batanggadis. Disebutkan bahwa Mangaraja Sutan Pane mempunyai 3 anak, masing-masing bernama Sutan Raja Parapat, Patuan Kombang, dan Patuan Patiduri. Pada suatu ketika, Patuan Kombang dan Patuan Patiduri meninggalkan Runding untuk membuka tempat pemukiman baru yang terletak di antara Panyabungan dan Pidoli yang sekarang. Tempat pemukiman yang mereka buka itu dinamai Sisombul. Sementara itu, Sutan Raja Parapat tetap tinggal di Runding. Patuan Patiduri ternyata tidak memiliki keturunan, tetapi Patuan Kombang mendapat banyak keturunan di kampung Sisombul. Di antara keturunannya itu yang sangat terkenal di kemudian hari ialah bernama Datu Janggut Marpayung Aji. Pada suatu masa, kampung Sisombul dilanda banjir, sehingga semua karam. Oleh sebab itu, maka Datu Janggut Marpayung Aji, yaitu putra Patuan Kombang, bersama pengikutnya pergi membuka perkampungan baru, yaitu yang bernama Huta Lobu. Menurut ceritanya, Datu Janggut Marpayung Aji adalah seorang yang sakti, sehingga ia dapat menjinakkan harimau untuk menjadi tunggangannya, dan untuk disuruh membawa sesuatu dan bahkan memberi tanda-tanda akan datangnya mara bahaya. Kemungkinan karena inilah maka hingga sekarang orang-orang di Mandailing menghubung-hubungkan marga Rangkuti dan marga Parinduri dengan harimau. Hubungan totemisme tersebut terungkap dalam kenyataan di masa lalu apabila ada harimau yang mati terbunuh dan dibawa pulang ke kampung, maka orang-orang bermarga Rangkuti dan Parinduri lah yang biasanya melakukan upacara menyurdu burangir ataupun mempersembahkan sirih kepada harimau tersebut. Upacara itu disertai pula dengan bunyi-bunyian gondang dan tortor serta silat. Huta Lobu yang dibuka oleh Datu Janggut Marpayung Aji terletak di suatu tempat yang tidak begitu jauh dari desa Aikmarian dekat Maga. Di tempat tersebut terdapat satu tugu yang dibangun oleh orang-orang bermarga Rangkuti beberapa tahun yang lalu. Dari dahulu, marga Rangkuti mempunyai hubungan kekeluargaan dengan marga Lubis di Roburan, karena saudara perempuan dari Datu Janggut Marpayung Aji kawin dengan seorang bangsawan bermarga Lubis di Roburan. Lebih lanjut dikisahkan bahwa setelah lama bertempat tinggal di Huta Lobu, tiba-tiba pada suatu ketika Datu Janggut Marpayung Aji menghilang dan tak pernah kelihatan lagi, sehingga dianggap orang sudah meninggal. Sampai sekarang di Huta Lobu dekat Aikmarian terdapat satu makam tua yang disebut sebagai makam Datu Janggut Marpayung Aji. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa makam tersebut bukanlah perkuburan Datu Janggut Marpayung Aji, melainkan bekas pertapakan istananya, pertapakan Bagas Godang Datu Janggut di masa yang lalu. Sebab Datu Janggut tidak meninggal di tempat itu, tetapi menghilang entah kemana. Menurut cerita, nama marga Rangkuti berasal dari sebutan orang yang ditakuti, karena pada masa lalu mereka mempunyai berbagai keluar biasaan yang membuat orang lain takut kepada mereka. Apakah memang demikian sebenarnya? Kiranya tentu masih perlu dibuktikan dengan penelitian yang lebih mendalam.
keturunan Patuan Kombang yang membuka desa Sisombul dekat Panyabungan setelah meninggalkan Runding, di kemudian hari disebut sebagai orang-orang bermarga Rangkuti Dano. Barangkali nama yang demikian ini dihubungkan dengan berubahnya desa Sisombul menjadi danau karena dilanda banjir. Sedangkan keturunan saudaranya yang bernama Sultan Raja Parapat yang tetap tinggal di desa Runding, di kemudian hari disebut sebagai orang-orang yang bermarga Rangkuti Pane. Nama yang demikian ini barangkali dihubungkan dengan nama Mangaraja Sultan Pane, yaitu tokoh pertama yang datang dari Ulu Panai ke Mandailing dan membuka desa Runding. Mengenai daerah asal nenek moyang orang-orang bermarga Rangkuti di Mandailing, terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dari Ulu Panai, ada juga yang mengatakan bahwa berasal dari Aceh Selatan, yaitu Runding yang terletak antara daerah Pakpak dan Aceh Selatan. Karena itulah mereka yang pertama datang ke Mandailing membuka perkampungan yang mereka namakan Runding, sesuai dengan nama kampung asal mereka. Disebutkan bahwa dari Runding, yaitu Aceh Selatan, mereka pergi ke Natal. Oleh karena itulah sampai sekarang di Natal terdapat tempat yang bernama Jambur Aceh. Kemudian dari Natal mereka memasuki daerah Mandailing dan membuka perkampungan di dekat Huta Bargot. Perkampungan tersebut mereka namakan dengan Runding. Saat sekarang ini Runding terletak di Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal.